Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arfi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, yakni demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensil dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Meskipun kekuasaan tertingginya tetap berada di tangan MPR. Kemudian, selama MPR dan DPR belum dibentuk, maka wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menterinya. Nah, dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, maka demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensil menjadi demokrasi parlementer. Yang selanjutnya adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Di sini pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya dari tahun ke tahun kecenderungannya yang terjadi justru tidak mengarah pada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Nah, dengan sistem demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, selanjutnya adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi ini berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian demokrasi Pancasila masa reformasi, yakni pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturannya. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama
ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang keempat Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itulah materi yang Bu Arfi sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.